Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Hidayat akan menjelaskan presentasi tentang mudharabah dan musyarakah. Oke, langsung saja. Pengertian dari mudharabah artinya, mudharabah berasal dari kata daud yang artinya memukul atau berjalan. Dengan penjelasan yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak. Yang pertama ada sohibul mal dan yang menyediakan seluruh modal. Kemudian pihak kedua menjadi pengelola. Yang keuntungan dari mudharabah adalah keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan dari kelalaian si pengelola. Mungkin bagi yang pernah menabung di bank BSI sudah sering mendengar kata mudharabah gitu. Ketika buka rekening pasti yang ditawarkan adalah tabungan mudharabah. Mudharabah itu artinya ya kerjasama seperti itu. Bagi-bagi hasil intinya. Dan dasar hukumnya tercantum dalam surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang beri, hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. Ya, kurang lebih antara apa? Kita sebagai pengusaha bekerja sama dengan teman dengan dengan jalan perniagaan, mungkin seperti itu. Kemudian surat Al-Maidah ayat 1, hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 283, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan rukun dan syarat yang pertama, sohibul mal dan mudharib harus bisa hukum atau mengerti hukum. Yang kedua, pernyataan ijab dan kabul harus memperhatikan A. Penawaran dan penerimaan secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak atau akad. Yang B. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi yang modern. Mungkin sekarang seperti MOU sepertinya ya. Kemudian modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh sohibul mal kepada mudharib untuk tujuan dengan syarat yang harus diketahui jumlah dan jenisnya. Kemudian yang keempat adalah keuntungan mudharib adalah jumlah yang didapat sebagian kelebihan dari modal. Kegiatan usaha oleh pengelola mudharib sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana. Jenis-jenis mudharabah. Mudharabah mutakolah yaitu pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya, seperti hal tidak ikut campur si pemilik modal tersebut kepada si pengelola. Kemudian mudharabah muqayyadah yaitu pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan objek investasi dan ini ikut campur terhadap bisnis tersebut. Kemudian syarokah. Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dibagi berdasar kesepakatan risiko, sedangkan atau keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko berdasarkan porsi ke kontribusi dana. Tercantum dalam Al-Quran surat Al-Sod, Al-Quran surat Sod ayat 24. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu, sebagian dari mereka berbuat zolim kepada sebagian yang lain. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 1, hai orang beriman, penuhilah akad itu sama seperti yang mudharabah tadi. Musyarakah
Yang pertama rukun dan syaratnya, yang pertama ijab kabul atau sikah adalah adanya kesepakatan antar kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang kedua, dua pihak yang berakad atau akidani dan memiliki kemampuan melakukan pengelolaan harta. Yang ketiga, objek akad atau mahal yang disebut juga makut alaihi yang mencakup modal atau pekerjaan. Yang keempat, nisbah atau bagi hasil. Jenis syaraka ada empat. Yang pertama syirkah amal, yang kedua syirkah mufawadah, yang ketiga syirkah alinan, yang keempat syirkah wujuh. Yang pertama, syirkah alinan. Syirkah alinan ini adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Ini umum ya, seperti kerjasama pada umumnya. Yang kedua, syirkah mufawadah. Jenis musyarakah yang satu ini adalah kontrak kerjaan sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak akan memberikan porsi dalam suatu porsi dari keseluruhan dana dan ikut berpartisipasi dalam bekerja. Yang ketiga, syirkah wujuh. Jenis musyarakah selanjutnya adalah syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan wibawa yang baik serta ahli dalam bidang bisnis. Yang keempat, syirkah amal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap proyek pembangunan gedung kantor. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.